Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi di kelas 5, yaitu tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Nah, pada pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajarannya, yang mana tujuan pembelajaran itu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat menuliskan peristiwa yang terdapat dalam teks non-fiksi. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi? Nah, yang pertama harus kalian ketahui dulu apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Bagaimana caranya? Salah satu cara dalam mengidentifikasi teks non-fiksi ini dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok apa yang kita baca tadi kita catat. Itu adalah cara yang pertama dalam mengidentifikasi teks. Selanjutnya, menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, isi teks ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Dan dalam paragraf ada beberapa kalimat. Nah, isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran atau bagan atau peta konsep. Maknanya sama. Nah, peta pikiran ini adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Jadi, agar kalian mudah dalam memahami teks non-fiksi ini, maka buatlah bagan peta pikiran, di mana dalam setiap paragrafnya, setiap teksnya ada beberapa paragraf, dan dalam setiap paragraf ada beberapa kalimat. Nah, kita ambil dari poinnya saja, kemudian kita letakkan pada peta pikiran. Selanjutnya, peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan cara membaca teks tersebut secara seksama, dengan cara sungguh-sungguh. Nah, urutan peristiwanya dalam teks dapat kita ketahui dengan cara apa tadi? Yaitu membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir, jadi tidak lompat-lompat. Kita membaca teks tersebut dari awal hingga akhir. Nah, setelah kita membaca, kita catat mana peristiwa yang menurut kita itu penting. Nah, jika kita sudah mencatat peristiwa itu, baru kita membuat kolom-kolomnya. Kolom-kolom itu kita buat setiap paragrafnya. Ketika bacaan tersebut terdiri dari 4 paragraf, maka kita membuat 4 kolom. Yang pertama untuk tema judulnya, yang 3 sebagai bagian-bagian dari paragraf tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh peristiwa dalam teks yang berjudul "Ubah air laut jadi air tawar. Bisakah?" Di Lamongan bisa. Nah, ini ada suatu cerita, suatu peristiwa yang fakta terjadi, di mana di situ ada subjeknya, orang yang melakukannya, ada berita yang sesungguhnya.
Jadi, yang pertama kita cari adalah siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, ternyata pada bacaan tersebut ada 2 pelajar SMA Negeri Lamongan yang berada di Jawa Timur. Salah satu siswa tersebut bernama Haki Hidayatullah. Nah, apa penyebab peristiwa tersebut terjadi? Apa penyebabnya? Karena terjadinya krisis air. Nah, bagaimana cara penyelesaian dari peristiwa tersebut? Yaitu dengan mengubah air laut yang asin menjadi air tawar. Nah, dilakukannya dengan cara menggunakan media kaca dan matahari. Ini adalah salah satu contoh dari teks non-fiksi. Gambarannya kita tulis mana yang terkait pada paragraf 1, 2, dan selanjutnya. Kemudian bagaimana cara kita membuat peta pikiran? Tadi sudah dicatat. Sekarang bagaimana caranya kita membuat peta pikiran? Yang pertama harus kalian lakukan, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Nah, ini akan menjadi tema besar pada peta pikiran tersebut. Jadi kamu buat bagan atau kamu buat kotak gitu ya di tengah-tengah kertas. Nah, itu sebagai tempat judul atau tema dari teks yang akan kalian jadikan peta pikiran tadi. Yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Nah, apa tujuannya? Untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Nah, setelah ini akan saya berikan contoh bagaimana peta pikiran itu agar kalian tidak bertanya-tanya lagi. Seperti apa Bu peta pikiran itu? Peta konsep, bagan, sama ya. Selanjutnya, nah pada setiap cabang peta pikiran harus dituliskan salah satu kata atau frase saja. Tuh ya. Tuh selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh peta pikiran. Nah ini adalah temanya dari suatu bacaan. Kemudian ini adalah bagan-bagan cabangnya. Mengapa saya tuliskan pertanyaannya juga? Untuk memudahkan kalian. Misalnya ini hanya ditulis krisis air saja boleh. Kalian hanya menuliskan 2 pelajar SMA Lamongan saja boleh. Tidak harus menuliskan pertanyaannya. Di sini saya tuliskan pertanyaan dan jawabannya agar lebih mudah kalian pahami. Itu ya. Selanjutnya, menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Setelah kalian buat bagan, ceritakan kembali. Jadi kalian paham, oh bagan yang saya buat itu maknanya seperti ini. Ya. Jadi cara kalian mudah untuk memahami suatu teks bacaan teks non-fiksi. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin kalian ketahui. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Dibaca dari awal hingga akhir dan kalian benar-benar paham. Yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Pokok informasi pentingnya. Yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Dan yang terakhir, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan tadi dengan bahasamu sendiri, sesuai dengan urutan dalam teks. Jadi tidak ngawur, tidak membuat
sendiri, tapi harus berurutan agar lebih mudah dipahami. Nah, mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi memiliki beragam jenis. Ada artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, iklan. Banyak macam dari teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini berisi informasi faktual, nyata. Jadi berasal dari pengamatan pengarangnya. Jadi tidak asal-asal nulis, tapi berdasarkan fakta yang ada, kenyataan yang ada yang dilihat oleh pengarangnya. Jadi pengarang tidak asal-asal membuat. Nah, semoga dalam pembelajaran teks non-fiksi ini kalian dapat memahami dan mencermati dengan baik. Jika kurang paham bisa diulang lagi pemahamannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.